Selamat datang di Kisah Kehidupan. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang cerita, tetapi juga perjalanan yang penuh warna, penuh pelajaran, dan penuh inspirasi. Setiap individu memiliki kisah yang unik, dan melalui setiap langkah, kita belajar untuk lebih memahami arti hidup. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar, agar kita tetap dapat menyebarkan kisah kehidupan yang inspiratif sebagai pembelajaran hidup. Di sebuah desa kecil di Pemalang, Jawa Tengah, hidup seorang pria yang dikenal oleh seluruh masyarakat sebagai Habib Ahmad. Habib Ahmad adalah keturunan langsung dari keluarga besar yang dihormati, dikenal karena keteguhan iman dan pengabdiannya dalam menjaga ajaran agama Islam. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan ajaran agama yang kuat, menjadi seorang pemuda yang dipandang sebagai sosok teladan dalam masyarakatnya. Keluarganya sangat menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam, dan Habib Ahmad menjadi harapan bagi banyak orang untuk meneruskan tugas mulia sebagai ulama. Habib Ahmad tidak hanya dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu agama yang luas, tetapi juga seorang yang sangat peduli dengan umat. Setiap kali ada masalah dalam masyarakat, ia akan menjadi orang pertama yang memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk nasihat agama maupun bantuan materi. Citra baik ini menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam komunitasnya. Namun, meskipun dipandang tinggi, di dalam hati Habib Ahmad mulai timbul keraguan yang tak terucapkan. Meskipun ia hidup di tengah masyarakat yang menghormatinya, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya yang tidak bisa diisi dengan segala ilmu dan pengabdian agama. Perasaan ini semakin menguat setelah kehilangan anggota keluarganya yang sangat ia cintai dalam sebuah tragedi. Kehilangan tersebut membuatnya merasa semakin terisolasi, dan rasa sakit hati yang mendalam memaksanya untuk mulai mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini ia yakini. Suatu hari, ketika ia sedang berkumpul dengan beberapa pendeta yang mengunjungi desa tersebut, ia mulai tertarik dengan pandangan-pandangan mereka tentang kehidupan dan agama. Pendeta-pendeta ini berbicara dengan penuh keyakinan dan menawarkan cara pandang yang berbeda tentang hidup dan penderitaan. Dalam hati, Habib Ahmad merasa ada sesuatu yang menarik, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itulah yang akhirnya membawanya kepada keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah berbulan-bulan meragukan keyakinannya sendiri, Habib Ahmad memutuskan untuk murtad, meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen. Ia merasa bahwa inilah jalan yang harus ditempuh untuk menemukan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Keputusan ini adalah keputusan yang sangat besar, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan penuh keraguan dan kebingungan, Habib Ahmad berpindah agama. Ia mengganti namanya menjadi Pastor Andreas dan mulai menjalani hidupnya sebagai seorang pendeta Kristen. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang, terutama keluarganya yang merasa dikhianati. Keluarganya marah dan sangat kecewa, tetapi Habib Ahmad tetap teguh pada pilihannya. Ia memutuskan untuk mengikuti apa yang diyakini sebagai jalan hidup yang lebih benar. Namun, meskipun ia telah mengganti keyakinan dan identitasnya, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Ia merasa kesepian, terasing, dan semakin terperosok dalam kebingungannya sendiri. Masyarakat yang dulunya menghormatinya kini mulai menjauhinya. Ia merasa terisolasi, terbuang, dan terkadang mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar membawa kedamaian yang dijanjikan. Tahun-tahun pertama sebagai pendeta berjalan penuh dengan pergolakan batin. Pastor Andreas yang dulunya dikenal sebagai Habib Ahmad berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Di luar, ia tampil sebagai seorang pemimpin agama yang percaya diri, tetapi di dalam dirinya ada perasaan kosong yang tak bisa diisi. Setiap kali ia berdiri di mimbar dan mengajarkan ajaran Kristen kepada jemaat,
ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Di malam hari, saat ia merenung sendiri di ruang pribadinya, perasaan penyesalan mulai datang. Ia teringat betul kehidupan lamanya sebagai seorang Habib, sosok yang dihormati, yang selalu dekat dengan umatnya. Ia merindukan cara hidup itu, perasaan damai yang ia rasakan saat berbicara tentang agama, saat membantu orang lain dalam kesulitan mereka. Namun, sekarang ia merasa terasingkan. Meskipun ia berusaha keras untuk menjalani peran barunya sebagai seorang pendeta, hatinya masih mencurigai apakah langkah yang ia ambil benar. Malam-malam panjang ia habiskan dalam kebingungannya. Kadang-kadang ia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. Ada suara-suara di dalam dirinya yang bertanya apakah ia benar-benar mengikuti jalan yang benar atau justru menjauh dari jalan yang selama ini ia jalani. Suatu malam, Pastor Andreas mengunjungi gereja untuk berdoa. Namun, perasaan tidak nyaman datang begitu saja. Ketika ia duduk di kursi gereja, berdoa dengan sungguh-sungguh, ia merasa tidak ada kedamaian yang datang. Rasa cemas mulai menyelimuti dirinya. Ia merasakan sebuah kekosongan spiritual yang besar yang tak bisa diatasi dengan ajaran yang baru ia peluk. Ada perasaan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Perasaan ini semakin kuat setelah ia mulai mendengar kabar tentang orang-orang yang dulu sangat ia hargai di komunitas Islam yang mendoakannya kembali. Mereka berdoa agar ia kembali ke jalan yang benar, bahwa dirinya adalah sosok yang sangat dibutuhkan dalam agama Islam. Dan jika ia kembali, ia akan menjadi teladan yang lebih besar. Namun, Pastor Andreas semakin merasa terperangkap dalam pilihannya. Ia merasa bahwa kembali ke Islam akan membuatnya dilihat sebagai pengkhianat. Kekosongan batin dan perasaan terjebak ini mulai menggerogoti kehidupannya. Meskipun ia terus berusaha memberikan khotbah-khotbah yang penuh dengan keyakinan, di dalam dirinya semakin terasa bahwa ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hubungan dengan Tuhan dan dengan umat yang dulu sangat ia cintai. Saat perasaan keraguan semakin mendalam, hal-hal aneh mulai terjadi dalam hidup Pastor Andreas. Ia mulai merasakan gangguan-gangguan yang tidak bisa ia jelaskan secara logis. Terkadang, ia terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak di dada, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Suara-suara halus seringkali terdengar di telinganya, seakan-akan ada bisikan yang memperingatkan tentang keputusan yang telah ia buat. Suatu malam, saat ia sedang tidur di ruang pribadinya, Pastor Andreas terbangun dengan rasa cemas yang luar biasa. Ia melihat bayangan gelap di sudut ruangan yang tampak mengawasinya. Bayangan itu tampak semakin dekat, dan meskipun ia berusaha untuk menenangkan diri, ketakutan itu semakin mencekam. Ia merasa bahwa ada kekuatan yang mengarah padanya, seolah-olah ada azab yang siap menimpanya. Keesokan harinya, tubuhnya merasa lelah dan letih. Walaupun ia tidur cukup lama, rasa capek dan sakit kepala yang tak kunjung hilang membuatnya merasa tidak berdaya. Bahkan saat ia berdoa, ia merasa tidak ada kedamaian yang datang. Rasa takut dan cemas mulai menguasai dirinya. Seakan-akan setiap langkah yang ia ambil mengarah pada kehancuran. Ketegangan ini semakin meningkat. Pastor Andreas merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya, seolah-olah ada hukuman yang menunggu akibat dari keputusan besar yang telah ia ambil. Setiap kali ia berusaha untuk melanjutkan kehidupannya, perasaan dihantui oleh kesalahan yang ia rasakan semakin kuat. Di gereja, ia semakin merasa terasingkan. Meskipun jemaatnya tetap hadir dan mendengarkan khotbahnya, ia merasa tidak ada yang mendalam dalam setiap kata-kata yang ia ucapkan. Terkadang, ia merasa tidak layak berada di sana. Ada rasa bersalah yang besar karena telah meninggalkan keyakinannya yang dulu.
Dan meskipun ia berusaha keras untuk memperbaiki keadaan, perasaan itu tak kunjung hilang. Beberapa bulan setelah perasaan ketegangan tersebut semakin menguasainya, Pastor Andreas mulai merasakan dampak fisik dari kecemasan yang terus mengganggunya. Ia merasakan sakit yang aneh pada tubuhnya, kepalanya pusing, tenggorokannya terasa kering, dan jantungnya berdetak tidak teratur. Meskipun ia mencoba untuk tetap tegar, kesehatan fisiknya semakin menurun. Tidak ada penjelasan medis yang jelas, namun perasaan sakit dan lelah itu terus menghantuinya. Suatu hari, Pastor Andreas dibawa ke rumah sakit setelah ia pingsan saat sedang memimpin kebaktian. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya sangat kelelahan dan stres yang dialaminya sudah mencapai titik yang berbahaya. Namun, meskipun ia menjalani pengobatan, rasa sakit dan kelelahan itu tidak kunjung hilang. Bahkan, semakin parah. Dalam keputusasaannya, ia kembali merenung. Ia merasa bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah akibat dari keputusan besar yang telah ia ambil, meninggalkan agamanya dan menjadi pendeta. Semua azab yang menimpanya, baik itu fisik maupun emosional, terasa seperti hukuman dari Tuhan untuk perbuatannya. Dalam salah satu momen kritis saat ia dirawat di rumah sakit, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan orang-orang yang dulu ia cintai dalam Islam. Mereka berkata bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Mimpi ini membuatnya semakin merasa terperosok dalam penyesalan. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada waktu untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat? Meskipun azab yang ia rasakan semakin kuat, Pastor Andreas masih merasa ada secercah harapan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Namun, meskipun ia ingin kembali ke Islam, ia merasa terlambat. Keluarganya yang dulu sangat mendukungnya kini sudah terputus. Masyarakat yang dulunya memujanya kini menjauhinya. Ia merasa bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk memperbaiki semuanya. Dalam hati, ia mulai merasakan penyesalan yang dalam, namun tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia menyadari bahwa langkah yang ia pilih telah membawa akibat yang mengerikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia berharap ada kesempatan untuk menebus kesalahannya, ia tahu bahwa azab yang datang padanya adalah konsekuensi dari pilihannya. Hari-hari berlalu, dan Pastor Andreas akhirnya merenung dalam kesendirian. Ia sadar bahwa penyesalan datang terlambat. Azab yang mengikutinya adalah harga yang harus ia bayar atas keputusan yang diambilnya dulu. Namun, di dalam hatinya masih ada secercah harapan untuk mencari kedamaian yang sejati. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan tersebut tidak akan mudah. Cerita ini menggambarkan perjalanan batin yang penuh dengan penyesalan, keraguan, dan pencarian akan kebenaran. Azab yang menghantui Pastor Andreas menggambarkan bagaimana keputusan besar dalam hidup dapat membawa dampak yang luar biasa, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain.